Sebelumnya saya zaman kecil tuh nggak pernah dengar. Iya benar. Yang pertama itu, yang kedua, mohon maaf nih. Jadi ada lulusan tertentu yang di Timur Tengah gitu ya, satu tempat, taruhlah kita sebut langsung aja lah, maka atau Madinah gitu kan. Tapi ada juga tokoh yang lulusan juga sama di situ, nggak seperti itu gitu loh. Ada segelintir sih yang mungkin yang baru LC, tapi yang udah dokter kayak Hidayat Nur Wahid atau misalkan Agil Sirat segala macam yang lulusan itu juga kan, ya seperti Nggak itu. gitu-gitu amat. Nggak gitu amat. Kemudian kalau bicara tokoh dulu, misalkan zaman Mbah Wahid Hasyim itu kan, dia kan juga kan dia sampai mengarang kitab gitu ya, sampai puluhan kitab yang istilahnya walaupun nggak punya gelar, kuliah ataupun malah keren, keren. lebih keren itu ya. Seperti itu, gimana Ustaz? Zaman lagi baru Jadi kembali kepada motivasi. tujuannya apa gitu? Ya, motivasinya kan jelas. Motivasi itu kan berkaitan dengan misi. Ya tanpa menyebutkan nama kan ada tadi yang disebutkan diantaranya. Yang lulusan sana juga tidak sedikit justru tidak seperti itu. Yang jelas motivasinya kalau yang tidak tendensi itu hanya sekitar cukup dengan keilmuan saja, tanpa ada semacam tendensi untuk apa ya, semacam agen lah kalau kita bilang ya. Sementara orang-orang yang lulusan sana yang berbuat mudahnya seperti tadi membedakan segala macam, memang diciptakan untuk agen, memang diciptakan untuk seperti itu. Ya, seuzonnya seperti itu. Mayoritas memang seperti itu, walaupun tadi kan ketika menyebutkan nama kan memang sedikit lintir aja. Karena orang-orang yang disebutkan tadi itu tadinya punya dasar, udah punya dasar kuat. Lihat Nur Wahid atau Said itu kan punya dasar kuat tadinya, punya dasar kuat. Ada orang yang ketika kuliah di suatu tempat hanya untuk apa ya, sebagai rujukan keilmuan doang, sebagai rujukan keilmuan doang. Sementara orang-orang yang menyebar ke sini yang saya bilang tadi agen gitu ya, hakikatnya memang seperti itu tujuannya. Hakikatnya seperti itu. Makanya sangat disayangkan sebenarnya, sangat disayangkan. Yang saya khawatirkan gini, mereka apa tidak belajar dari perseteruannya Bin Bas dengan Utsaimin berkaitan dengan tasbih. Saya Utsaimin itu tidak mempermasalahkan tasbih, biji tasbih itu. Bin Bas mengharamkan, membid'ahkan. Terus Albani membid'ahkan. Padahal Utsaimin sendiri, saya Utsaimin, ya artinya kan tokoh-tokoh mereka itu tidak mempermasalahkan. Artinya di antara tokoh mereka itu ya. Seperti itu. Betul. Kenapa mereka tidak mau belajar dari tokohnya sendiri? Artinya gini, kalau orang mau berpikir kritis, jangan kata ke lain golongan yang jelas-jelas beda. Di golongan sendiri ada perbedaan. Kenapa tidak belajar dari sana? Kebenaran dalam bersyariat itu tidak tunggal. Jadi sebenarnya ingin melanjutkan tentang di samping doa berjamaah juga, di samping zikir berjamaah, doa berjamaah. Karena mereka juga mengingkari doa berjamaah. Padahal hadisnya ada tentang seorang imam yang memimpin doa, yang lainnya mengabulkan ajabahum. Jadi Allah pasti mengabulkan doa. Itu ada hadisnya. Cuman karena waktu yang tidak memungkinkan, Udah kelonteng luar. di luar udah lalu lalang ya. Daripada ngaji makruh percuma kan. Gak fokus ya. Ya, saya juga yang makruh kan. Dia juga makan. Jadi bukan sekedar zikir berjamaah yang dipermasalahkan oleh mereka, termasuk doa berjamaah dipermasalahkan. Padahal hadisnya ada.
apa ada kaitan dengan apa namanya, pemimpin yang di sebelah mereka itu? Contoh misalkan sekarang ini dengan Raja Salman, Ya, itu kan udah terbuka, yang Maulid juga kan diadain ya. sudah mulai. Iya kan? Nah itu apa ada kaitan mungkin waktu itu pemimpinnya mungkin yang istilahnya fanatisme terhadap satu ini gitu. Nah, ini kembali kepada politis ya, sifat politis. Kalau kita mengacu pada sejarah, betapa kakunya pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang diadopsi oleh kerajaan Saudi Arabia. Jadi kuatnya pemahaman Wahabi itu ya karena dikuatkan oleh pemerintahan, oleh politis gitu. Karena Ibnu Saud dulu itu besanan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau sejarah pada. Nah, zaman dulu itu kan teknologi masih terbatas. Kekakuan, kekejaman zaman dulu itu tidak mudah diakses. Hanya orang-orang tertentu yang tahu sejarah bagaimana sadis dan kejamnya kerajaan Arab Saudi zaman dulu. Tapi di zaman kemudian, sekarang saat ini kalau tadi bilang, mulai terkikis. Bahkan di Mekah atau di Saudi Arabia itu sekarang sedang terjadi modernisasi. Malah gila-gilaan. Malah Kebablasan. Modernisasi di Saudi Arabia malah kebablasan. Ya tadi orang yang tadinya terkungkung, pengen bebas, bablas. Artinya apa? Kejumudan kekakuan mereka pada akhirnya kan karena zaman sekarang zaman serba terbuka, yang dulu hanya terbatas orang yang tahu persis, sekarang semua orang tahu bagaimana kejumudan, kekerasan, kesadisan orang Wahabi. Zaman sekarang pada tahu semua. Dan ketika itu dilestarikan, mengancam kepentingan politis Arab Saudi. Ketika sampai kepada sebuah kepentingan politik, hal kebiasaan itu ternyata mengancam, ini harus dihilangkan. Ini sifatnya politis. Maka berdasarkan itu Arab Saudi sekarang malah mulai kekakuannya mulai berkurang, mulai mengikis. Sebab mereka pada akhirnya takut tuduhan-tuduhan masa silam terbukti. Untuk menghilangkan itu mereka berubah diri. Walaupun telat, sebenarnya terlambat. Tapi tadi modernisasi malah kebablasan. Karena ya Pak Ustadz, kalau hadis masalah zikir berjamaah saya yakin. Cuman mungkin antara waktu dulu dan sekarang ada perbedaan yang sempat sebelumnya saya ngalamin. Ada di suatu saat masjid yang memang pakai speakernya kenceng banget. Nah, ini saya tadi lupa membahas nih. Kenceng banget sehingga setelah selesai kan zikir berjamaah, terutama masjid-masjid yang di pinggir jalan ya. Maksudnya kita banyak yang mampir, akhirnya kita bikin jamaah lagi. Pada saat kita berjamaah, kebetulan imamnya pelan lagi gitu kan. Sementara imam yang kedua ya maksudnya ya. Sementara yang zikir di sana mic-nya kenceng banget. Hingga suara Fatihahnya pun nggak kedengeran ini gitu. Betul. Nah, saya senang Artinya kan pertanyaan itu Bagaimana menyikapinya menyikapinya? dan termasuk di masjid kita itu harus dibikin juga mungkin teknisnya seperti apa gitu Pak Ustaz. Apa dulu ya? Iya. Udah siap ya, Pertanyaan bagus nih. Karena pertanyaan bagus saya harus. rokok dulu. Kalau nggak bagus nggak rokok berarti. Berarti serius nih pertanyaan. Tadi saya sebenarnya nungguin imamnya inilah. Imamnya nggak datang dua ini mau nanya ini. Waduh. Nah, Saya udah komat, lah masih nggak bingung. pertanyaan ini tadi sudah terlintas dan tidak disampaikan jawabannya. Lagi-lagi tadi. Lagi-lagi. Lalu lalang di luar itu yang bikin saya mengganggu. Karena saya udah menyiapkan jawaban yang model begini. Tak ngerokok dulu lagi. Iya siap. Kalau saya itu di Karang masjid yang di mana itu? Habis warung bongkok tuh. Sebelah kiri ya? Kalau dari sini sebelah kiri. Itu kan mic-nya kencang tuh. Yang hijau itu ya. Pas kebetulan saya jamaah, ya imamnya pelan lagi. Ada.
Ini jawabannya. Wa jamma'a an-Nawawi bainahuma bi anna al-ikhfa afdalu haitsu khafa ar-riya' aw ta'adza bihi al-musalluna aw niyam. Imam Nawawi mengumpulkan pendapat antara jahr dan khauf. Imam Nawawi mengumpulkan pendapat antara suara keras dengan suara ringan, menyikapinya. Imam Nawawi. Sesungguhnya melirihkan zikir suara, memelankan zikir, melirihkan, memelankan suara zikir itu lebih utama. Catatannya haitsu khauf ar-riya, ketika takut ria. Kalau kita zikir jahar niatnya ria, ingin pamer, gak usah, pelanin aja. Jahar tapi niatnya jelek dia, biar kelihatan ahli zikir. Kalau niatnya mau ria itu lebih utama malah pelankan. Kalau punya niatan ria mah utama. Au ta'adza bihil musalluna, atau menyakiti, menyinggung orang-orang sholat. Memelankan zikir itu lebih utama kalau dengan cara jahar malah menyinggung, adza di sini menyakiti atau mengusik lah orang-orang yang sedang sholat. Ya tadi kan kasusnya. Yang masbuk maksudnya gitu. Iya, pokoknya yang masbuk kebanyakan yang masbuk. Ini zikirnya kenceng. Kemudian hari ada imam kedua, kita merhatiin Fatihahnya mau amin kagak kedengeran. Kedengeran iya. Jadi menyamarkan zikir itu lebih utama tatkala dengan cara keras malah menyinggung atau mengganggu, ta'adzabi musallun itu mengganggu lah, menyakiti orang-orang yang sholat. Nah ini hebat lagi, auniyam, mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Tidur di masjid, tidur di mana? Ya tidur di masjid atau di rumah, umpama misal di rumah kita ngadain zikir jamaah berjamaah umpamanya gitu. Di rumah kita ada yang sedang tidur, jangan. Subuh biar bangun. Itu lain hal, itu lain. Intinya suasana normal ya. Atau kegayaan kita, samping kita orang lagi tidur sengaja, padahal mah sendiri. Loh, nggak boleh. Jadi ketika zikir keras tadi malah mengganggu orang yang tidur sekalipun nggak boleh. Sebagaimana Nabi pernah melarang orang baca Quran keras ketika di samping orang yang sedang tidur. Karena tidur itu kenikmatan. Kita aja kadang kalau keganggu, kesel banget kalau lagi tidur keganggu. Zikir aja nggak boleh saling gendang. Apa ingat masa lalu? Mana kalau enak lagi diganggu. Nah, Salah tadi yang udah suruh ikut di sini. wal jahru fi ghairi dzalika afdalu. Sementara zikir dengan suara keras selain alasan tadi itu lebih utama. Tanpa ada niat, tanpa mengganggu orang sholat, tanpa mengganggu orang tidur, zikir keras lebih utama. Wal jahru fi ghairi dzalika afdalu di annal amala fihi, karena sesungguhnya yang demikian tadi itu dalam pengamalan yang baik. Apa alasannya? Wali anna faidatahu tata'adda ila sami'ina wali annahu yuqidhu qalbal qari wa yajma'u hammahu ila al-fikri wa yasrifu sam'uhu ilaihi wa yatdidu naum wa yazidu fi nashati. Kata Imam Nawawi nih, zikir keras itu lebih utama selain daripada alasan tadi ya. Alasannya karena faidah dari zikir jahar tadi itu dapat sampai kepada orang-orang yang mendengar, sehingga orang yang mendengar ikut terpancing untuk zikir. Wa li'annahu yuqidu qalbal qari, dan zikir jahar tadi itu dapat menghidupkan hati pembacanya. Jadi ingat kebiasaan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar itu, ya ini kembali kepada karakter ya. Sayyidina Abu Bakar itu kalau zikir sukanya pelan, sir gitu, khauf gitu kan, suaranya pelan. Kalau Umar enggak,
kenceng, wow, lo, kenceng banget. Masjid setan. Di sini juga ada loh pondok pesantren. Kenceng banget. Ya biarin. Itu bagus malah ya. Ya tadi bagus tidaknya tadi Tergantung alasannya. dianya. Nah, dua perkara ini dihadapkan kepada Nabi. Nabi itu kan pribadi yang sangat bijak, tidak menyalahkan, dua-duanya dibenarkan. Ketika Nabi mempertanyakan, wahai Umar, apa alasanmu kok kamu lebih suka zikirnya pelan gitu, tanpa suara nyaris gitu. Oh bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah itu maha dekat, kenapa harus teriak-teriak? Ini yang dipakai alasan oleh mereka. Iya. Iya. Tapi ketika Sayyidina Umar tanya, loh kamu kenapa suka kenceng? Di samping aku ngusir kantukku juga ngusir setan. Kata Sayyidina Umar. Artinya Nabi bilang, oh kamu benar wahai Abu Bakar dan kamu benar wahai Umar. Jadi dua-duanya dibenarkan. Ini. Jadi menghidupkan atau menjaga hati pembacanya. Mohon maaf ini mah kita umumnya kita dah sok-sokan kita zikir dengan suara pelan, sok khusyuk. Kebanyakan dia ingat utang, ingat apa. Kemana-mana pikiran kalau kayaknya mah pengen khusyuk, apa-apa lewat. Makanya zikirnya lewat, mikir apa baik gitu ya. Dengan suara kencang, hati kita ikut hidup. Sehingga pikiran-pikiran yang lain gak bisa masuk. Karena suara kencang. Ya mohon maaf kita makomnya beda lah. Kalau makom aulia mah dengan diemnya jadilah kita dengan kencang ge bareng-bareng berjamaah sempet-sempetnya mikir kemana baik. Setidaknya dengan suara kencang tadi hati kita hidup. Nggak sempet mikir yang lain lah kalau dengan suara kencang. Wa yajma'u hammahu dal fikri, dan mengumpulkan apa ya tujuan kuat dalam pikiran. Pikiran kita lebih apa ya kalau bahasa kita mah lebih kuat dalam berkonsentrasi lah. Fokus. Ilal fikri. Jadi ilal fikri. Jadi tujuan dalam hal zikir tadi fokus dalam pikiran, nggak kemana-mana pikirannya. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan pendengaran lebih waspada. Ketika lisan bersuara, pendengaran pun ikut terjaga. Akhirnya maksudnya apa? Hanya suara kita yang kita dengar. Coba kalau tanpa bersuara. Ada suara apa gitu lewat. Kita ngikutin suara tadi. Es krim nih. Es krim itu kan ya. Itu maksudnya. Nasgorni gitu. Gara-gara diem gitu tanpa suara. Tapi dengan suara kencang, itu suara-suara lain hilang. Terfokus dengan suara. Wayatridu naum, dan menghilangkan kantuk. Tidur. Yang tadinya ngantuk kalau kita suara kencang itu ya hilang kan. Udah ngantuk, suara pelan udah lupa dah. Tidur beneran. Dengan alasan tadi, wanzalat alimus sakinah, alasannya kedamaian turun di hati mereka. Sempet-sempetnya kencang zikir ge, oh damai gitu. Sempet-sempetnya lagi talil barengan dewa tidur itu. Oh damai dia, mendapatkan kedamaian. Wa yazidu fin nasyat atau nisyat, menambah semangat. Wa yazidu bertambah. Fin nisyat atau fin nasyati, di dalam kesemangatan. Ya kita tahulah kalau kencang bareng-bareng itu semangat banget ya. Ya kalau mohon maaf, kalau dengan bersama apalagi suara kencang bersamaan sampai 1000, sampai 100 kita dari luar nggak berasa. Coba nggak usah pakai suara deh, nggak usah 100, 30 berasa lama gitu. Karena tidak bersuara. Jadi lebih semangat dengan cara zikir jahar. Itu hikmah atau faidah dari alasan zikir jahar. Jadi wal jaru fi ghairi dzalika afdalu. Jadi zikir jahar selain daripada alasan tadi, tidak niat ria, tidak mengganggu orang yang sholat, tidak mengganggu orang tidur, maka selain daripada alasan tadi, zikir jahar itu lebih utama. Ini untuk mengkompromikan betapa bijaksananya Imam Nawawi. Kita demen zikir jahar lah, kalau ganggu orang tidur mah jangan. Kalau ganggu orang sholat mah jangan. Kalau niat ria mah ngapain? Zikir jahar pengen dilewo ahli zikir, jangan ngapain. Maka bersuara pelan itu lebih baik. Jadi begitu jawabannya. Terima kasih. Tapi ada juga yang sampai kebablasan ya. Ya. Ada videonya itu sampai berdiri jingkrak-jingkrak. Saya tidak mau berburuk sangka.
Mungkin lama-lama doang. Sampai loncat-loncat. Daerah kesurupan. Iya. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu murni karena saking menikmati. Kemungkinan yang kedua lebay aja. Lebay. Kenapa saya bilang kemungkinan pertama tadi begitu menikmatinya? Ada sebuah riwayat hadis. Riwayat hadis. Sayyidina Ali terus Ibnu Abbas mendapatkan pujian. Kata Nabi itu, Nabi sempat memuji, wahai Ali, aku adalah gudang ilmu dan engkau adalah gerbang. Iya. Engkau adalah pintu. Madinatul Ilmi. Engkau adalah pintunya. Aku adalah kota ilmu dan engkau adalah pintunya. Itu Sayyidina Ali saking senengnya dapat pujian itu. Nah, Sayyidina Ali itu jingkrak-jingkrak kayak bocah. Jingkrak-jingkrak. Dia ketika duduk langsung berdiri. Ore kalau bahasa kita, kalau baca dapat pujian dari Nabi itu saking senengnya. Kemudian ada sahabat siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dapat pujian. Allah telah menganugerahkan pemahaman tafsir Al-Quran engkau melebihi yang lainnya. Ibnu Abbas senang banget. Dia bangkit jingkrak-jingkrak. Jadi kejadian yang model begini, bahasa jingkrak tadi, ketika itu bersifat alami tidak masalah. Tidak masalah. Karena di dalam Thariqah itu ada istilah ladzah. Ladzah itu kenikmatan yang tidak bisa diukur. Dan itu tidak masalah, sah-sah saja. Yang menjadi masalah adalah ini direkayasa oleh para oknum, itu doang. Biar viral. Itu. Hanya bacaan zikir apa yang disukai oleh Rasulullah pada umumnya? Doa yang paling disenangi oleh Rasulullah, dan itu setiap doa seringkali diiringi, doa apapun Nabi mengiringi dengan doa ini. Kalau kata kita mah doa sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Semuanya disapu sama begitu. Jadi orang di bahasa Arab nggak ada loh sapu jagat, nggak ada bahasa Arab. Ulama kita yang menyatakan doa ini sapu jagat. Kenapa? Karena doa ini mencakup seluruh dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pokoknya dunia akhirat hasanah lah pokoknya. Karena hasanah semua dunia akhirat, ulama kita menamakannya sapu jagat. Ada juga doa kuntet. Kemudian zikir yang paling Nabi sukai itu subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Sebab kalimat ini itu dapat memberatkan timbangan, yang timbangan ini ketika wasilah zikir ini itu seberat langit dan bumi. Jadi Nabi yang paling Nabi senang itu subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Astagfirullah. Dah biasanya. Ya kalau masalah, Biasanya dapat astagfirullah, Pak. Tambahin. Para bihamdi lagi astagfirullah. nah cuman masih pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, loh kok begitu banyak zikir-zikir? Ya. Sekarang begini, Nabi itu mengajarkan amalia itu dianggap baik semua. Ketika Nabi memotivasi pengajar Quran, Nabi menjawab apa? Khairu man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ini motivasinya kepada orang yang bergelut dalam bidang. Kalau ngadepin ibu-ibu PKK gitu ya, remaja masjid, hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika Nabi menghadapi orang yang senang beramal, Nabi memotivasi sebaik-baik manusia adalah yang paling baik amalnya. Loh, orang jangan dibuat pertanyaan begini. Lalu yang paling baik yang mana? Enggak usah. Itu terbaik bagi orang yang punya kepentingan tadi. Bagi orang yang berkecimpung dalam dunia Al-Quran, yang terbaik hadisnya tadi. Tapi bagi orang yang berkecimpung dalam dunia sosial, senang santunan yatim, senang yang baik-baik lah amal-amal sosial. Ya hadisnya tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Terus bagi orang yang memperdalam agama syariat, memperdalam hadis, Al-Quran, fikih, Quran, hadis, ilmu-ilmu yang lainnya, Nabi memberikan anugerah lagi dalam hadisnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini konon
dalil ini yang melegitimasi tertingginya apa yang dikehendaki oleh Nabi. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama padanya. Ini hadis bagi para ulama atau orang yang konsen memperdalam ilmu syariat. Makanya dalam hadis-hadis fikih itu, dalam kitab-kitab fikih itu ada di dalam mukadimah, biasanya di depan sini tuh ada, di dalam mukadimahnya ada hadis, ada di atas tuh. Ya, yang pertama sadar pasti itu hampir dipastikan kitab-kitab fikih di atasnya ada itu. Mayyurdillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama padanya. Jadi terus ya tadi kepentingannya Nabi menyampaikan sesuai dengan motivasi orang. Ya semuanya baik berarti. Bukan kemudian gara-gara kita dapat hadis man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu kan? Khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Gara-gara mendengar hadis sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an deh, saya mah nggak mau yang lain, belajar Al-Qur'an. Suruh kerja bakti enggak, saya baca Al-Qur'an. Gara-gara hadis ini. Ini kalau kemalasan dia yang dilambari oleh sok-sokan belajar Al-Quran, suruh kerja bakti nggak doyan, kasih hadisnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi juga bersabda sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. No, kerja bakti. Jadi ya silakan. Gua juga nggak apa-apa. Pak Ustadz, kalau kita dengar ajan, dia nggak pakai program sholat. Tapi kalau qomat pakai program sholat, itu perbedaannya sampai sejauh mana? Kalau adzan tidak ada kudu mati sholat. Nah, qomat. Kalau qomat ada. Ya dilihat dari waktu dan cara. Kalau adzan kan sifatnya panggilan. Panggilan, ayo kumpul kalau bahasa kita nih. Kenapa bagian sesaat sebelum sholat ada iqomah sebutnya? Qad qomati sholat. Kalau tadi sebut adzan, kenapa adzan itu artinya apa? Kalau adzan itu kata kita ngundang. Adzan itu undangan. Adzan itu kata kita undangan. Undangan sholat. Sebut adzan. Kenapa disebut iqomah? Karena menyeru orang untuk segera mendirikan sholat, maka disebut qad qomati sholat. Karena ada kalimat qad qomati sholat disebut iqomah, mendirikan sholat. Jadi begitu. Yang kedua, apa yang ketiga lagi? Sekarang yang lain Ustaz. Bagaimana ini tentang yang terbaru ini Ustaz? Taliban. Taliban itu apa itu Ustaz? Kalau Taliban itu ya saya nggak mau medsos ya. Ada yang menyatakan sisi positif, ada yang menyatakan sisi negatif. Kalau saya akan menjawab begini. Sisi positifnya, Taliban itu Afghanistan. Mereka jelas Ahlussunnah wal Jamaah. Berkaitan dengan fikih mazhab Hanafi, akidah Maturidi, sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sisi negatifnya, ya ingat karakter manusia itu akan mengikuti wilayah. Di Timur Tengah, mazhab apa baiknya senang ribut. Karena budaya ribut itu udah biasa. Doyan perang itu udah biasa. Jadi karakter kalau kita mengikuti sejarah kebudayaan Arab, itu karakter keras udah bawaan. Udah bawaan. Tapi kalau kita mengakui, masih mending kalau besar Taliban ya. Lebih dahsyat lagi Wahabi. Kalau Wahabi mah udah dasar lahir di Arab dengan karakter keras, ajarannya juga keras. Sehingga sejarah ribuan ulama ini mah dibantai, dibunuh karena berbeda paham. Kalau Taliban itu yang saya tahu sih mereka itu mazhab Hanafi. Sementara mazhab Hanafi itu salah satu mazhab dari 4 yang diakui oleh mayoritas ulama. Akidahnya Maturidi, salah satu akidah yang direstui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun karakter kerasnya tadi karena kebudayaan. Termasuk sisi kebudayaan yang masa kini apa? Yang kita tahu gini kan, yang kita baca bahwa mereka itu awalnya kan kelompok terpelajar. Awalnya
Awalnya kelompok terpelajar. Taliban sendiri artinya sangkir ya? Iya, polib dari kata polib. Awalnya itu semacam pemberontakan kecil terhadap penjajah. Itu kalau bahasa kita, kalau versi Indonesianya para santri lah ya, para santri yang sedang menghadapi penjajah. Sayangnya dalam kurun belasan tahun, bahkan 20 tahunan mereka berkecimpung dalam menghadapi penjajah. Karakter pendidikannya hilang, nggak sempat belajar. Nggak sempat belajar lagi mereka. Makanya yang sangat dikhawatirkan oleh dunia internasional, oleh para pengamat politik apa? Sejauh mana kecerdasan mereka dalam memformulasikan hukum syariat Islam, sementara di antara mereka masih banyak buta huruf. Karena perang itu yang dikhawatirkan. Adapun positif-positif yang lain mungkin banyak, negatif yang lain mungkin banyak, mungkin sama-sama dari medsos seperti itu. Berarti masih lebih baik daripada yang pemerintahan Afgan kemarin, ya? Ya kalau bicara sisi aturan demokrasi yang kebablasan juga iya. Sebab sampailah kepada, jadi kan salah satu pemberontakan Taliban karena tadi sebenarnya Taliban tidak mempermasalahkan demokrasinya, tidak. Cuman akses dari demokrasi tadi itu kebablasan. Ya buktinya orang-orang Taliban aja senang kok dengan permainan-permainan yang sifatnya modern. Mereka tidak mengharamkan televisi, handphone segala. Itu kan produk yang lahir dari budaya modern, dari budaya demokrasi. Yang sangat disayangkan oleh pejuang Taliban tadi itu pemerintahan yang sebelumnya yang memang dalam kendali Amerika itu kebablasan. Bicara kebablasan dalam artian tidak mengindahkan kepentingan umat Islam yang saat itu diharapkan. Misal aturan-aturan masalah keagamaan tidak diatur oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah mengabaikan. Padahal sistem demokrasi itu tidak bermasalah ketika mengakomodir masalah keagamaan. Maka tidak sedikit Timur Tengah belajar ke Asia Tenggara, ke Malaysia, ke Indonesia, yang formulasi hukum Islam itu diatur oleh negara sehingga orang tidak seenaknya karena dilindungi oleh undang-undang. Misal perkawinan ada yang mengatur, Kementerian Agama. Kalau tanpa perlindungan pemerintahan orang jadi seenaknya. Jadi itu aja paling. Terlepas dari hal-hal negatif yang lainnya lah. Karena kekurangan dari sistem demokrasi tadi, persepsi kebenaran itu ya tidak terikat sesuai dengan kepentingan. Apalagi tambah kesel, lagi carut marut, presidennya kabur, kan kesel banget. Orang membelain rakyatnya kayak ikut berjuang apa gimana, ini malah kabur. Katanya begitu sih ya. Bawa duit lagi. Bawa duit lagi. Tentara ikut kabur juga kok. Maaf, sebelum jam 7 udah sampai yang pik. Gak cukup dengar katanya-katanya. Sedikit lagi. Masih ada lagi. Silakan. Menindaklanjuti yang bulan kemarin mengenai kalau kita itu iman kreatifnya berapa? Gimana? Salafi, mengenai Salafi. golongan Salafi. Salafi itu sebenarnya tidak. Salafi itu bukan golongan loh sebenarnya. Hanya mereka saja yang ngaku-ngaku Salafi untuk melegitimasi seakan-akan mereka lah yang melestarikan kebiasaan para sahabat. Padahal kalau kita meneliti ke Jawa Timur, semua pondok pesantren itu terakhirnya Salafi. Al-Ma'had, Al-Anwar, As-Salafi. Salafiyah. Salafi itu artinya apa? Salafi itu Nabi pernah menyatakan bahwa sebaik-baik kurun setelahku dan setelahnya. Artinya masa Nabi dengan para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in ini Salafi nih. Jadi kalau mereka mengaku-ngaku Salafi, mohon maaf kalau saya katakan salah besar. Kalau mereka tidak mengikuti para ulama, mereka mengingkari amalia para sahabat, Salafi adalah orang yang mengikuti amalia para sahabat di samping yang restunya Nabi, juga yang mengikuti Imam Madzhab, sebab Imam Madzhab itu hidup di zaman tabi'in dan tabi'in. 4 mazhab terkecuali Imam Ahmad bin Hanbal, beliau di kurun
terakhir kurun tabi'in dan tabi'in. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu di kurun tabi'in, sebaik-baik zaman. Dan kita mengikutinya, mereka tidak mengikutinya. Jadi kalau mereka menyatakan sebagai golongan salafi, ya mohon maaf itu kebohongan besar. Sebab yang mereka itu diikuti itu adalah ulama-ulama zaman kemudian, bukan imam-imam terdahulu. Kenapa? Mereka mengingkari amalia-amalia para imam. Kalau mereka mengaku sebagai imam, mereka seringkali untuk melindungi diri dari tuduhan-tuduhan keji, mereka sering mengakui, walaupun ngaku-ngaku, mazhabnya apa mereka? Ngakunya Imam Ahmad bin Hanbal. Amalia Imam Ahmad bin Hanbal mereka ingkari banyak. Apa aja yang diingkari dari amalia Imam Ahmad bin Hanbal? Nanti kemudian waktu panjang.